Nah, ketika memang kamu pengen jadi lulusan cum laude, jangan pernah ambil semester pendek, karena itu dilarang banget ya. Jangan sampai kamu lulus cum laude tapi CV-mu kosong, organisasimu kosong, kamu nggak ada kegiatan di universitas. Halo, aku Bang Denius. Aku suka ngebahas hal-hal berhubungan tentang perkuliahan, bisnis, dan personal branding mahasiswa. Aku suka ngupload video kayak ginian 2 hari sekali loh. Jadi bantu subscribe channel ini supaya makin berkembang dan aku juga makin rajin dalam ngupload konten ini untuk kamu. Oke, di video part 2 ini aku akan ngebahas lanjutan dari video part 1, yaitu tentang cum laude. Di video part 1 aku sudah ngejelasin apa itu cum laude, keuntungan menjadi lulusan cum laude, dan syarat-syarat menjadi lulusan cum laude itu apa aja. Jadi buat kalian yang belum tonton dulu lah, biar lebih nyambung gitu ketika lanjut ke video yang di part 2 ini. Nah, di video part 2 ini aku akan ngebahas tentang bagaimana atau tips-tips menjadi mahasiswa lulusan cum laude. Nah, kita harus tahu dulu ya, apa sih arti cum laude. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih arti cum laude ya, teman-teman mahasiswa baru ataupun teman-teman SMA atau SMK yang bakalan beranjak ke bangku kuliah gitu. Jadi cum laude itu adalah sebuah predikat atau gelar kehormatan yang diberikan untuk mahasiswa yang lulus dengan predikat terbaik atau dengan nilai terbaik, atau bisa dibilang dengan sebagai lulusan terbaik gitu. Mahasiswa dengan lulusan terbaik bakalan dikasih predikat seperti itu. Nah, selain cum laude itu, di video part 1 aku udah ngejelasin gak hanya cum laude, ternyata ada magna dan ada summa. Apa bedanya? Tonton dulu lah video yang part 1 ya. Nah, inilah dia tips-tips menjadi mahasiswa lulusan cum laude. Oke, yang pertama itu pertahankan IP semestermu. Maksudnya di sini setiap semester itu pasti keluar nilainya kan, sama dengan SMA lah, kita ada rapornya. Nah, di perkuliahan juga ada kayak gituan. Jadi semester itu keluar IP, beda dengan IPK ya. Kalau IPK kan nilai dari awal masuk sampai akhir kamu lulus. Nah, kalau IP ini nilai per semester, mau dipanggil IP, indeks prestasi. Nah, pertahankan nilai di sini maksudnya adalah ketika memang kamu pengen menjadi lulusan cum laude, berarti kan minimal IP-nya itu adalah 3,5. Berarti usahakan setiap semester konsisten angka nilainya itu tetap 3,5. Jadi semester 1 3,5 ke atas, semester 2 juga 3,5 ke atas, dan seterusnya. Usahakan jangan sampai turun lah, tetap konsisten di angka tersebut. Kemudian hindari matkul yang mengulang, dan hindari juga matkul yang nilainya itu C+ atau bisa dibilang tidak lulus lah. Tapi ini tergantung ya, ada beberapa fakultas atau beberapa universitas yang tidak mempermasalahkan hal ini, tidak menjadikan syarat ini sebagai lulusan cum laude gitu. Yang penting IP-nya naik ya, yang penting IP-nya memenuhi maksudku. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau sebenarnya ya ada beberapa universitas itu matkul C itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gitu, apakah matkul C+ masih bisa cum laude Kak? Masih bisa, karena beberapa universitas tak sebutin ya, kayak ITS ataupun kayak UB kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nanti coba koreksi aku, itu tidak masalah ketika mahasiswanya itu memiliki nilai matkul yang C+, asalkan ketika diakumulasiin IPK-nya tetap 3,5 ke atas. Kemudian yang ketiga adalah hindari SP. SP ini kayak ini ya, semacam kelas yang memang disediakan di liburan semester. Jadi kelas SP ini atau semester pendek ini bukan kelas reguler. Kalau kita biasanya kuliah itu namanya kelas reguler, kelas biasa. Nah, ini ada namanya kelas SP. Biasanya ini gunanya buat ngulang mata kuliah atau mempercepat masa studi gitu. Nah, ketika memang kamu pengen jadi lulusan cum laude, jangan pernah ambil semester pendek, karena itu dilarang banget ya. Salah satu syaratnya adalah nggak boleh ngambil semester pendek, karena ya itu semacam bentuk penyingkatan masa studi ya. Masa pengen cepat, seharusnya ikuti prosesnya, kelas regulernya ketika kamu pengen jadi lulusan cum laude. Kemudian yang keempat adalah kamu harus lulus tepat waktu. Nah, kalau misalnya di vokasi itu lulus tepat waktu ini, kalau misalnya diploma, vokasi atau diploma itu kan 3 tahun, berarti maksimal 6 semester. Kalau sarjana S1 itu kan maksimal 4 tahun, berarti maksimal 8 semester. Itu biasanya syarat yang tiap kampus juga beda-beda ya. Ada tiap kampus itu nerapin bahwa maksimal 4 tahun lulusnya baru dia bisa jadi lulusan cum laude. Ada juga yang 5 tahun, maksimal 5 tahun baru bisa jadi lulusan cum laude. Itu tergantung dari universitasnya. Jadi kalau bingung gitu universitas mau pakai cara apa, coba tanya aja dulu. Kemudian yang kelima adalah maksimalkan setiap nilai dari mata kuliahmu. Jadi usahakan ya setiap mata kuliahmu itu
ya minimal dapat B lah, atau bisa dibilang minimal lulus, jangan sampai nggak lulus. Ketika memang nanti ada matkul yang nggak lulus atau misalnya nilainya nggak baik, ya kamu bisa ulang. Tapi ingat yang aku bilang tadi, jangan ngulang di semester pendek, tapi ngulanglah di kelas reguler, atau lebih tepatnya semester depan, atau bukan semester depan tapi tahun depan. Kemudian yang keenam adalah, ya yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika memang kamu punya target pengen jadi lulusan cum laude, jangan sampai kamu lulus cum laude tapi CV-mu kosong, organisasimu kosong, kamu nggak ada kegiatan di universitas atau di kampus. Saking kamu semangatnya, saking kamu punya target besar bahwa aku harus dapat gelar cum laude ini, ya sehingga yang lainnya kamu kesampingkan. Hati-hati, aku minta tolong, itu perlu dipikirkan lagi bahwa ketika memang kamu pengen jadi lulusan cum laude, jangan kesampingkan beberapa hal ini kayak organisasi, kepanitiaan, pengalaman, internship, magang, dan lain-lain. Itu juga perlu diperhatikan teman-teman, jangan sampai kamu menyampingkan ini. Jadi ketika memang kamu pengen jadi lulusan cum laude, ya usahakan hal-hal yang ini juga tadi yang aku sebutin tadi tetap dilakuin juga, tetap dilaksanain juga, jadi komplit gitu ya. Masa ya lulusan cum laude ketika interview kerja ditanya apa pengalaman organisasi, pas dilihat CV-nya ada tulisannya cuma lulusan cum laude, tapi dilihat pengalaman organisasi nol. Nah, itu sayang juga kan. Kalau bisa dua-duanya tetap lengkap gitu. Nah, itu mungkin dia tips yang aku berikan untuk bagaimana cara menjadi mahasiswa cum laude. Buat teman-teman yang mau diskusi silahkan bahas di kolom komentar, atau mungkin pengen ngebahas yang lain tentang seputar dunia perkuliahan, bisnis ataupun personal branding, balas di komentar. Selanjutnya kita mau bahas apa, balas juga di komentar. Itu aja, aku Denius dan sampai jumpa, see you.